idenya dari kita, eksekusinya kita yang berdarah-darah, terus tiba-tiba atasan kita ngeklaim, wah ini berkat gue. Itu gimana ya? Kayak yaudah disuruh apa dikerjain, padahal hasilnya gemilang gitu. Tapi kita nggak pernah speak up di meeting, nggak pernah send out email recap apa gitu kan. Yang kayak gitu-gitu meskipun kelihatannya caper ya, tapi sekarang tuh emang kayak udah bising banget gitu. Dunia tuh udah bising. Kalau misalnya kita nggak self advocate dengan cara yang mungkin dulunya dibilang caper. Di 48 Law of Power, don't outshine your master. Nah gimana jaga balance ini? Self advocation, tapi kalau sampai outshining bos kita jadi kayak wah kurang aja. Kalau misalkan kita mau self advocate itu tidak at the cost of atasan kita, justru kita nge-boost dia, karena sebenarnya atasan itu kan kerjanya akan semakin mudah kalau kerjaan kita bagus. Kalau kita bisa dinaikin, dia kan juga bisa dinaikin. Gitu maksudnya. Jadi pada saat kita ingin bersinar, kita selalu bawa kita selalu bawa kalimat bahwa kayak oh dia mentorin gue. Jadi kayak proaktif, collab gitu, tapi nggak outshine gitu ya, malah kayak we're a team gitu. Bener. Gue nggak suka tuh into sama yang politik kayak gitu. Udah deh, gue fokus aja nih sama kerjaan gue sendiri. Tapi sebenarnya kalau kita mau akselerasi karir, ya kita harus bisa mapping siapa-siapa aja orang berpengaruh, siapa-siapa aja decision makernya, siapa-siapa aja influencernya. Meskipun dia nggak punya title, tapi kan suka ada pembisik-pembisik tuh. Kompetensi apa aja yang dibutuhkan, yang kita perlu lakukan untuk bisa understanding politik kantor itu? Bisa sebat sebareng. Itu benar. Make sense. Ada orang yang karirnya kelihatan bagus di LinkedIn, jabatannya naik, gaji naik, perusahaannya keren, tapi di dalam hati dia merasa kosong. Ada juga yang sebenarnya kompeten, tapi selalu merasa salah tempat. Dan menariknya, banyak orang baru mulai bertanya tentang jati dirinya justru setelah bertahun-tahun bekerja. Apakah pekerjaan ini benar-benar cocok dengan value kita? Atau kita hanya mengikuti jalur yang dianggap aman? Di era sekarang, pertanyaan tentang karir juga semakin kompleks. Dulu orang berpikir kerja keras, naik jabatan, selesai. Sekarang muncul pertanyaan baru. Apakah kita harus laser fokus di satu karir? Atau justru punya side hustle? Apakah mungkin menikmati pekerjaan atau kerja sekarang hanya soal survival? Dan satu lagi yang jarang dibahas, bagaimana kita membangun relasi manusia di tempat kerja tanpa kehilangan profesionalitas. Hari ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang banyak membantu profesional memahami perjalanan karir mereka. Seseorang yang setiap hari mendengar cerita orang-orang yang sedang mencari arah. Mari kita ngobrol di episode kali ini dengan Mbak Ajeng Asmarandani. Welcome. Thank you, thanks for having me. Yes, seru banget. Jadi Mbak Ajeng ini mungkin boleh ceritain sedikit tentang kesibukannya belakangan ini dan juga buku barunya dong. Oh, Oke, halo, nama saya Ajeng Asmarandani. Saya adalah seorang career coach, leadership trainer, dan juga penulis buku. Jadi ini buku yang baru saja launching, Unlock the Z Power. Kalau kegiatan akhir-akhir ini tuh mungkin selain tentunya coaching, masih company trainings juga, dan beberapa promo buku aja sih. Oke, jadi emang udah spesialisasi di Gen Z doang apa enggak nih? Enggak sih, sebenarnya justru my first target audience adalah targetnya tuh people manager, ya kan, people manager. Nah, namun kan sekarang anak-anak Gen Z juga udah pada jadi manager ya, jadi tentunya nggak bisa cuma milenial aja, targetin si Gen Z-nya juga gitu. Dan maksudnya kan the next generation adalah Gen Z ya untuk di tempat kerja gitu. So kalau kalian udah punya aspirasi atau baru jadi manajer baru atau udah mulai jadi supervisor, udah jadi leader dan mau dapat clear vision untuk karir kamu, nonton episode ini. Jadi nanti kita ada hadiah buku, kita akan traktir 3 orang. Oh nice. Unlock the Z Power, dapetin buku Unlock the Z Power dari Mbak Ajeng. Caranya tulis 3 insight yang kamu dapat dari podcast ini di kolom komentar. Kita pilihnya gimana? Suka-suka kita. Nice. Yes. Random Kompas cek dulu sebentar. Biar kelihatan nih, biar orang ngerti nih kayak oke, kalau orang value-nya gini, ngobrolnya dia gini ya, cara pandangnya gini ya. Tadi aku nyontek sedikit ya. Mbak Ajeng value-nya itu self direction, achievement, stimulation. Sama kan sama Sama kan? kan ya? Sama sama aku. Waktu ngelihat 3 value ini, kebayang nggak? Oh, pantesan ya gue ngerjain something tuh based on ini. Ada satu contoh gak manifestasi dari value ketiga value kamu itu?
Sebenarnya sih, jadi pada saat ngisi itu kan harus ngurutin kan, Ya. mana yang paling sesuai, mana yang paling tidak sesuai. Jadi selalu tuh hal-hal yang terkait dengan kebebasan untuk bereksperimen, terus membuat planning secara mandiri, terus kayak ingin bisa mastery di sebuah bidang, yang kayak gitu-gitu tuh, itu kan benar-benar self direction banget kan. Dan achievement itu. Dan achievement itu gitu. Jadi emang pada saat ngisi tuh aku juga kayak it's not even kayak susah untuk memilih gitu. Kayak oke, ini di atas. Oke, ini di atas. Iya. Gitu loh kayak Iya. kayak it's pretty clear for me gitu. Jadi pas dapet oh iya nih cocok. Oke, sip. Nanti mungkin nanti di tengah-tengah kalau memang rupanya ini kayaknya pantas aja nih jawabannya Mbak Ajeng kayak gini, nanti kita mungkin spill sedikit biar orang juga mulai terbiasa exercise their value into conversation. Yeah, Kayak but gitu. it's a really good tool ya menurut aku gitu. Karena tadi aku juga sempet WA Anes pas ini. Oh ya benar juga ya, ini kayak banyak juga yang bikin mikir gitu. Mungkin sebenarnya sesuatu yang udah kita ketahui gitu kan, tapi setelah kita harus membuat ranking itu kan di toolsnya, jadi semakin semakin clear lah di kepala gitu. Mungkin ada sesuatu yang tadi kita tahu, tapi kita nggak tahu bagaimana cara mengartikulasikannya. Dengan kita ngikutin si tools itu kan jadi kayak terstruktur Iya. gitu kan. Dan tervalidasi, pantas aja gitu ya. Aku langsung bilang sama Mbak Ajeng gini, pantesan kita nggak mau kerja lagi di kantoran. Iya, oke. Langsung kayak kebayang. Nah, Iya. by the way dirimu kan maksudnya udah coaching banyak lah profesional gitu kan. Isu yang paling umum yang dibawa coach-coachnya Mbak Ajeng ke sebuah coaching session nih 1 tahun terakhir nih apa sih? Oke, jadi mungkin terbagi 2 jenis klien gitu kan. Untuk klien yang pertama yang benar-benar people manager itu biasanya lebih brainstorming tentang kerjaan gitu. Brainstorming tentang kerjaan banget. Jadi misalnya lebih terkait sama kayak goal setting, terus nge-breakdown goals-nya, terus gimana memobilisasi timnya, gimana ngedistribute kerjaannya, gimana kolaborasi sama divisi-divisi lain. Lebih kayak gitu. Jadi benar-benar organisasional, kemudian lebih ke ngerjainnya gitu, ngerjain kerjaannya gitu kan. Nah tapi ada juga camp yang mereka itu lebih punya keresahan gitu kan, kegalauan karir, kayak misalnya gimana caranya karir pivot gitu kan. Ada sesuatu yang saya kok tertarik tapi track record saya nggak di situ gitu. Kalau misalnya saya pindah ke sini apakah make sense atau enggak gitu. Terus seberapa jauh saya boleh nurunin harga saya gitu, karena saya pengen banget nih di sini, cuma harga saya udah pasti turun dong gitu, karena kan ini baru sama sekali. Sejauh mana yang make sense gitu. Terus bisa nggak kalau misalnya gue tetap dengan gaji gue sekarang gitu. Terus apalagi lebih ke people's problem ya. Kalau misalnya punya permasalahan sama atasan gitu kan, atasan ngambil kredit itu lumayan sering gitu, diambil kreditnya terus dipersulit hidupnya sama atasannya gitu. Terus atau punya tim member yang bahasa ininya tuh Susah diatur. susah diatur. Terus nggak bisa diajak ngobrol gitu, terus malah jadi kayak detach, benar-benar detach dari kerjaan, sementara orang ini tuh warisan dari yang sebelumnya dan dia udah ada di situ sebelum orangnya udah jadi manajer gitu. Ya, klasik. Tapi lucu nih, yang mungkin orang banyak relate kali ya, karyawan baru atau yang bahkan yang belum manajer pun. Kreditnya diambil sama atasan. Jadi kita idenya dari kita, eksekusinya kita yang berdarah-darah, terus tiba-tiba atasan kita ngeklaim, wah ini berkat gue. Itu gimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Oke, mungkin kalau orangnya kayak, udahlah ambil aja. Tapi kan ada juga yang kayak, gue juga mau di acknowledge supaya gue juga punya portfolio, karir gue berkembang dan segala macam. Itu gimana? Apakah gue ngomong langsung ke bosnya atau kayak gimana sih? Labrak? Oh enggak. Labrak enggak ya. Kalau misalnya dari aku sih biasanya aku ngomongnya tuh lebih ke jangan lupa untuk selalu make an inventory gitu. Selalu ada hitam di atas putih. Jadi whatever that you do, ada
email trackingnya gitu kan. Jadi biar kelihatan juga, dan kita juga harus sering-sering advokasiin diri sih. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, orang zaman dulu gitu ya, setidaknya sampai milenial, sampai aku modelan yang kayak, oh yaudah lo tundukin kepala lo kerja aja, and then kayak people will notice. Nggak bisa kayak gitu kan. Kalau zaman sekarang kan kayak informasi udah dari mana aja gitu. Jadi kalau misalnya kitanya juga nggak advokasi diri, ya nggak akan kelihatan gitu. Nah, paling mudah kita di steal itu kreditnya kalau misalnya kita juga nggak pernah advocate diri sendiri gitu kan. Kita kayak udah disuruh apa dikerjain, padahal hasilnya gemilang gitu. Tapi kita nggak pernah speak up di meeting, nggak pernah send out email recap apa gitu kan. Yang kayak gitu-gitu meskipun kelihatannya caper ya, tapi sekarang tuh emang kayak udah bising banget gitu. Dunia tuh udah bising. Kalau misalnya kita nggak self advocate dengan cara yang mungkin dulunya dibilang caper, tapi kalau sekarang itu namanya self advocacy gitu sih. Jadi biasanya lebih ke situ ya arahnya. Kamu kalau nanti jump in ya? Jump in? Ya. Ya udah kamu dulu. Nggak, soalnya menarik nih. Ini Yeah. agak ada satu. Jadi kalau di 48 Law of Power, Robert Greene. ya ada law-nya namanya gini, don't outshine your master. Ya gitulah, jangan outshine your atasan gitu. Nanti lu malah diincer, malah dipotong, dihancurin gitu. Nah, itu agak kontradiktif tuh. Nah, gimana jaga balance nih, self advocation? Tapi kalau sampai outshining bos kita jadi kayak wah, kurang ajar nih. Misalnya kayak gitu kan. Kayak gimana tuh? That's a very good question. Batasnya apa nih sampai kita outshining dan berlebihan? Oke. Sebenarnya gini ya. Kalau misalkan kita mau self advocate itu tidak at the cost of atasan kita, justru kita nge-boost dia, karena sebenarnya atasan itu kan kerjanya akan semakin mudah kalau kerjaan kita bagus. Kalau kita bisa dinaikin, dia kan juga bisa dinaikin. Gitu maksudnya. Jadi pada saat kita ingin bersinar, kita selalu bawa kita selalu bawa kalimat bahwa kayak oh dia mentorin gue. Ada begitu-begitunya. Jadi publicly kita bilang kayak ini makasih banget ya udah dimentorin apa gitu. Jadi dia egonya juga digosok-gosok kan tetap. Cuma at the same time kita selalu self advocate. Kalau misalnya aku sih ngeliatnya gitu. Jadi kayak proaktif, collab gitu, tapi nggak outshine gitu ya, malah kayak we're a team gitu. Bener. Udah, gue udah bisa masuk nih. Silakan. Okay. Ini juga another classic questions. Ngomongin self advocacy. Itu kan nanti aku dikira ngejilat mbak, kalau kita orang zaman dulu kan. But also at the same time, gue nggak suka tuh into sama yang politik kayak gitu. Udah deh, gue fokus aja nih sama kerjaan gue sendiri. Kan banyak nih teman-teman yang mungkin masih males deh berpolitik gitu. Sebenarnya maybe it's not really politik, karena kalau kerja mau nggak mau kita harus berhubungan sama orang lain kan. Nah, menurut Mbak Ajeng kayak kapan sih kita perlu self advocate diri kita sendiri di dalam politik kantor ini gitu kan? Apakah memang ada politik kantor yang perlu kalau yang kayak gini hindarin nih gitu, jangan kita sampai outshine the master gitu kan? Atau kayak politik yang kayak gini biasanya masih aman nih sehingga kita bisa involve gitu. Jadi self advocacy tapi di dalam politik kantor tuh ada ngaruhnya nggak sih? Aku suka banget pertanyaan-pertanyaan kalian tuh bagus-bagus, tau gak sih? Aku jadi mikir tadi kayak nice gitu. Klipnya banyak. Coba kita values-nya sama semua kan soalnya. Mirip banget. Oke, jadi intinya tadi pertanyaan kamu itu lebih ke sampai di bagaimana kalau misalnya orang nggak mau berpolitik gitu, karena self advokasi itu kayak lekat atau terasosiasi dengan berpolitik gitu kan. Yes. Oke. Sebenarnya menurut aku ya, politik kantor itu, aku adalah orang yang juga tadinya tuh males banget berpolitik gitu kan, apalagi urusan kantor. Males dibilang caper, males dibilang penjilat, ya udah gue kerjaan gue beres gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita mau akselerasi karir, ya kita harus bisa mapping siapa-siapa aja orang berpengaruh, siapa-siapa aja decision makernya, siapa-siapa aja influencernya. Meskipun dia nggak punya title, tapi kan suka ada pembisik-pembisik tuh, ya kan. Nah kalau misalnya kita mau cepat karirnya, ya berarti kita harus tahu nih yang bisik-bisikin siapa gitu kan. Setidaknya nggak perlu kita ngejilat, tapi we're in the know gitu aja. Kayak kita kelihatan gitu kan, people know us, mereka tahu kualitas kerjaannya kita, terus kita ramah sama mereka. Udah itu aja kan, kita nggak harus yang overly praising atau gimana gitu kan, selama kita ada di radarnya mereka dan mereka tahu kita good quality gitu. Nah menurut aku segitu aja udah cukup levelnya gitu, nggak perlu yang kita sampai
ya berlebihan lah kayak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya orang yang tapi gue nggak nyaman tuh kayak gitu-gitu, gue bahkan nggak mau in the radar. Yep. Gue mendingan kerja aja, pulang gue ngerjain kerjaan gue yang satunya, misalnya kayak gitu. Itu preferensi kan, pilihan aja gitu. Tapi untuk orang-orang yang ingin di karirnya atau di perusahaannya mereka bisa terakselerasi dengan cepat, mau nggak mau mereka harus metain, ya kan, people in the room. Dan yang paling menyebalkan adalah banyak orang-orang yang nggak hold title tapi punya power. Ya kan, yang pembisik-pembisik itu gitu kan. Dan kalau misalnya kita nggak aware akan mereka, bisa jadi kalau misalnya mereka berbalik dan mereka memandang kita negatively, kita akan susah gitu. Jadi I think it's necessary juga untuk mapping setidaknya. Suatu pendalaman. Ngomongin soal politik. karena ini menarik sih. Banyak orang yang kayak tadi gitu, Mbak Ajeng juga mungkin ngerasain. Gue nggak mau involve, but at the same time itu tidak terelakkan gitu kan. Kita berada di dalam sebuah situasi yang pasti mau nggak mau tiba-tiba ada politik di dalamnya. And you did say mapping gitu. Nah kalau misalnya nih, I'm a proactive career worker gitu kan. Terus gue pengen coba mappingin gitu kan. Gue pengen memulai untuk tahu gimana sih caranya politik kantor tuh kayak apa sih, how do I know orang mana yang berpengaruh dan segala macam. Karena ini yang paling jarang diomongin gitu. Menurut Mbak Ajeng, kompetensi apa aja yang dibutuhkan yang kita perlu lakukan untuk bisa understanding map politik kantor itu? Bisa sebat sebareng. Itu benar. Make sense. Enggak, itu jawaban praktisnya ya. Bisa sebat sebareng. Mungkin lebih ke being curious around the right people gitu. Untuk bisa metain right atau enggak, kita kan harus punya hipotesa dulu kan. Misalnya kalau kita lagi meeting gede, terus ada satu orang yang vokal banget dan semua orang langsung ngangguk-ngangguk gitu kan. Apa yang dia kecap terus tiba-tiba langsung oke, kita lakukan itu. Oke, berarti bisa jadi dia. Nah, biasanya orang-orang yang menonjol kayak gini itu dia seneng ngebahas tentang dirinya. Ya kan? If we are curious about them, we ask good questions, mereka juga akan tertarik sama kita gitu kan. Jadi cara yang termudah untuk get into the radar, tapi pastikan kita juga emang kerjaannya beres ya. Ya itu udah bare minimum, kerjaan lo mesti bener dulu, jangan gila-gila politik tapi kerjaan lo berantakan. Masalahnya kan banyak ya. Seperti yang kita tahu ya, banyak yang kerjaannya begitu. Tapi politiknya kenceng gitu kan. Kalau selama kita kerjaan kita taken care of, mau mulai bisa masuk, ask good questions. Be curious to the right people aja sih. Berasa gak ada degradasi kemampuan untuk berteman di dalam kantor sama anak-anak baru ini? Soalnya kayak kita millennials kan offline conversationnya lebih banyak daripada teman-teman Gen Z di sini kan gitu. Kita udah sering terpapar drama yang benar-benar ada di muka kita, terus kita coba solving dan segala macam. Akhirnya di kantor pun kalau ada something, mungkin cara kita ngehandle konflik atau membangun pertemanan, menjaga batasan antara pertemanan dan profesionalitas itu cukup terlatih. Karena tongkrongan kita dulu begitu, tinggal dibawa ke kantor doang. Nah sementara mungkin yang nggak kerjanya WFA kan juga sekarang ada yang WFA, ada yang nggak harus ketemu orang, ya udah punya teknisnya sendiri untuk menjaga koneksi. Tapi yang harus masuk ke kantor, tapi dia gedenya waktu kuliah nggak gitu pertemanannya nggak terlalu terasah, itu kayaknya agak ini asumsiku, dia bakal struggle tuh untuk membangun connection. Karena sekarang kan namanya juga kerja emang nggak kerja doang kan. Gue juga dulu waktu zaman umur 20-an kayak, bisa gak sih kita masuk kantor kerja aja, lo nggak usah banyak bacot dan drama. Aku rasa semua orang hatinya kayak gitu, tapi nggak bisa terhindarkan kan. Ini asumsi sih. Asumsi gue adalah Gen Z susah membangun pertemanan yang offline. Sementara kantor, ya lu masih ketemu face to face. Harapannya kan kayak ya udah gue kerja terus pulang, tapi kan nggak kayak gitu. Oke. Ini menarik banget bisa panjang. Bisa panjang ya. Dan ini tuh sebenarnya ada juga dibahas di buku ini. Jadi memang cara kita memaknai workplace sama cara mereka memaknai workplace kan beda banget, karena adopsi teknologi dan adanya COVID terutama pada saat mereka mulai masuk kerja itu kan jadi mempengaruhi banyak kan. Kalau dulu kita tahu gitu, kalau misalnya kita mau bikin kreatif lembur,
sogok donat gitu kan, sogok pizza, sogok kopi gitu. Terus mereka mau kerja. Tapi kalau misalnya sekarang tuh kadang-kadang kan bisa ya Gen Z mereka tuh merasa bahwa hierarki itu tidak ada gitu, kayak blur banget gitu kan. Dan yang sering terjadi adalah mereka suka kalau di brief atau dikasih tahu gitu, emang kenapa? Gitu ya kan, sesuatu yang milenial nggak mungkin bisa kayak emang kenapa gitu kan, atau yang kayak enggak gitu gitu kan. Kalau misalnya orang-orang yang nggak didn't see it coming kan lumayan kayak wah kok bisa gini sih gitu kan. Tapi memang kayak that's how they talk, karena mereka tidak menyadari adanya hierarki gitu. Memang ini relatif tergantung terhadap lingkungan kerja juga. Jadi kalau misalnya yang kayak di BUMN atau di pemerintahan mungkin struktur hierarkinya masih lebih jelas gitu kan, sehingga pun Gen Z tidak seperti itu. Mereka lebih tahu kayak how they place themselves, how they navigate around the culture gitu kan. Tapi kalau misalnya di tempat yang kayak agency yang digital gitu kan, mungkin mereka ngelihatnya nggak ada blurry gitu. Nggak ada blurry, justru lebih blurry gitu. Nah, tapi lucunya, jadi ada kalau dibilang mereka itu kurang offline, sebenarnya enggak loh. Lucunya anak-anak zaman sekarang, mereka tuh kalau datang event bener-bener seneng yang event offline gitu, yang kayak berkomunitas banget, karena mereka haus banget kan. Kalau zaman dulu misalnya milenial mau belajar tentang sesuatu, kita bisa ikutan webinar aja gitu, kita bisa ikutan bootcamp aja selama kita dapat dagingnya gitu kan. Kita bisa mengakses courses aja selama dapat dagingnya. Kalau anak-anak sekarang tuh mau ilmunya maksudnya ilmu yang dicari itu sebenarnya bukan tentang ilmunya gitu, kayak gue mau ikutan kelas apa, tapi sebenarnya sosialnya, aku mau network, aku mau ngerasain ini, ketemu orang, aku mau apa. Jadi offline-nya kebutuhan interaksi sosialnya tetap ada. Cuma kalau dari sisi pekerjaan bisa jadi mereka tidak setertarik itu lagi untuk making allies seperti kita dulu. Gitu. Karena they have life other than work. Kalau milenial dulu kayak lebih yang wah gitu kan, wah kapan gue bisa naik gitu kan, bener-bener ya our life is our work gitu kan dulu. Tapi kalau misalnya anak-anak zaman sekarang, work itu satu, tapi habis itu gue punya pertemanan gue punya pacar gue mau punya hobi gue mau punya apa gitu. Jadi mereka lebih bisa ngebagi itu sih gitu. Jadi pun mereka nggak punya friendship di kantor, nggak apa-apa gitu. Less attached sama identitinya dia sebagai benar. Menarik. Gitu. Masalahnya juga bukan karena atas pilihan mereka sendiri nggak sih? Karena momen kayak after COVID and then winter kerasa banget di skena karir tuh. Aku tadi nanya sih Mbak Ajeng, Mbak ngerasa gak sih kayak karir tuh lagi degrade banget gitu? Maksudnya interest orang untuk kayak tadi mau ke promote dan segala macam, karena maksudnya skena karir pun unfortunately nggak bagus seperti zaman kita dulu gitu loh. Zaman kalian masih di agency, zaman kalian masih kecuali di e-commerce. punya SPPG, punya dapur MBG tuh. Itu masuknya parpol dong Pak, ya kan, bukan kerja itu. Iya, balik lagi. Gitu kan, jadi kayak karena skena karir dan banyak uncertainty ini tuh jadi kayak banyak yang pada aduh gue nggak bisa ngandelin ini, and this is actually becoming my source of stress gitu loh. Dan gue nggak ngapain gitu, gue bertahan di sini, attach di sini, padahal sebenarnya kayak gue harus jaga mental health gue gitu. Dan Gen Z kan udah lebih aware terhadap mental health kan, akhirnya mereka mungkin mencari tuh yang di luar sana gitu kan. Jadi kayak kadang-kadang bukan pilihan kita sendiri. But ini jadi menarik, aku jadi punya pertanyaan buat Mbak Ajeng. Kayak ngomongin soal uncertainty. I have to say, kalau zaman dulu kita bisa tuh ngevisiin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan mau ngapain. But after COVID, entah kenapa aku dan Yashar gak ngerasain itu. I don't know whether Mbak ngerasain itu juga apa gitu. Nah, menghadapi uncertainty di masa depan ini bisa menimbulkan sebuah kecemasan dan ketakutan bagi banyak orang gitu. Terutama perihal karir yang skenanya aja gak jelas, apalagi gimana gue survive.
ada wisdom gak sih Mbak atau ada take gak yang bisa dibagiin tentang gimana kita bisa menghadapi uncertainty terutama dalam skena karir yang kita gak bisa ngontrol apa-apa gitu loh. Oke. Sekarang emang kayak susah ditebak ya arahnya ya. Milenial kita semua sangat beruntung. Kita mulai karir di saat diguyur banyak duit ya kan. Investment di mana-mana, duit banyak masuk ke dalam. Ingat gak sih kita dulu gampang banget kayak cari kerja gak sih, kayak misalnya dari satu tempat tiba-tiba mau di-poach sama orang lain, tiba-tiba mau di-poach banyak banget kan masuk gitu, headhunter segala macam. Kalau sekarang tuh anak-anak kayak banyak sih yang bertanya, kok susah banget ya, aku udah apply ke puluhan bahkan ratusan tapi nggak ada yang nyangkut sama sekali gitu. Dan akhirnya mungkin perjalanan yang seperti itu dan memang kondisi makro yang sulit ya, orang jadi kayak oh kalau gue terlalu banyak ekspektasi gue akan kecewa, jadi mereka juga kayak coping gitu kan, akhirnya berkurang tuh minat untuk ngembangin karir. Kalau kita zaman dulu kan ada platformnya, ada wadahnya, ada kesempatannya, opportunities di mana-mana, jadi kita akan tertarik ke situ gitu karena memang ada yang dikerjain. Nah kalau misalnya untuk orang-orang yang kayak hiring freeze dulu atau kayak promosi ditahan dulu karena keadaan perusahaannya tidak baik gitu kan, akhirnya orang juga berpikir kenapa saya harus put a lot of efforts into this gitu kalau misalnya toh opportunity-nya nggak ada. Jadi ya naturally pasti mereka juga akan lebih menahan diri karena memang tidak sebanyak itu opportunity-nya gitu kan dibanding dulu. Tapi kalau misalnya dibilang tidak ada opportunity pasti sebenarnya tetap ada, cuma opportunity-nya dalam bentuk lain yang tidak straightforward ya kan. Kalau dulu kan straightforward, oke dibuka lowongan pekerjaan siapa yang mau apply gitu kan. Kalau sekarang kan kita yang muter otak, apa nih yang bisa kita kerjain gitu kan. Jadi mungkin perbedaannya lebih di situ, opportunity-nya masih ada cuma dalam bentuk lain yang tidak se-straightforward ada LinkedIn post. Kitanya aja yang kayak oke masih ada peluang apa, ada problem apa yang bisa gue garap gitu kan. Nah jadi memang membutuhkan kreativitas yang lebih tinggi gitu. Aku rasa sebenarnya Gen Z itu kreatif banget sih. Mereka kreatif banget, cuma memang dari kalau kita dituntut kreatif kayak misalnya kita nih sekarang kan gak ada yang ngantor kan ya. Kita dituntut kreatif setelah kita udah digodok lama. Jadi kita punya struktur berpikir, kita nge-approach sesuatu juga nggak ngasal, ya kan? Kita mau keluar dari kerjaan, terus kita mau punya venture sendiri, apa yang kita lakuin, kita kan udah ada plan, ya kan? Nggak baru keluar nggak baru keluar kampus terus tiba-tiba, ayo lu kreatif, nggak bingung kan, kayak gelagapan gitu. Sementara kreativitinya keluar dari kedisiplinan dan komitmen gitu. Komit dulu ada kayak pondasinya cukup kuat baru bisa joget-joget di atas benar. Itu. Nah itu kalau kita kan, dan kita masih punya nafas. Jadi sekian tahun kita bekerja, kita juga pastilah punya saving. Nggak cuma saving financial, tapi saving ilmu gitu kan. Sehingga pada saat dihadapkan kepada ketidakpastian, kreativitas kita jalan. Karena gue udah pernah problem solving banyak. Ada tabungan problem solvingnya. Nah buat anak-anak ini yang mungkin tabungan problem solvingnya kurang banyak, disuruh tiba-tiba kreatif dari mana? Gue juga nggak ada modal, gue juga bingung gitu kan. Dan kreativitas itu kan sebenarnya didorong dari problem ya. Benar. Dan ada skill problem solving juga di situ. Lo nggak bakal bisa sekreatif itu kalau lo nggak mau memecahkan sebuah masalah. Spot on, iya, totally agree. Gitu. Jadi mungkin jadinya nanti kalau kreativitas tanpa ada unsur problem solving di sana jadi nggak meaningful kreativitinya. Benar, jadi nggak bisa di-capitalize, nggak bisa jadi duit kan. Karena kalau misalnya kreatif aja, aku ngegambar juga kreatif, ya kan. Aku nulis juga kreatif, tapi kalau misalnya nggak jadi apa-apa kan, how are you going to make a living, ya kan? Nah sebagai career coach yang memandu teman-teman profesional supaya mengembangin karirnya, nah dirimu sendiri kan udah selesai nih dunia korporatnya. Nah itu agak ini nih, agak beda kan anggapannya kayak gue mau marriage consulting dong tapi sama coach tapi single, let's say kayak gitu kan. Nah itu gimana tuh? Aku pengen tahu dulu personal reason kamu meninggalkan corporate life. Supaya juga teman-teman Gen Z atau siapapun yang mau ninggalin juga mindful gitu, nggak sekedar kayak udah oke, gue entrepreneurship aja segala macam. Nah di titik apa kamu sebagai korporat
individual banget, profesional corporate banget. Iya gak sih? Iya kan, retail apa segala macam. Kalau lihat portfolionya Mbak Ajeng, silakan lihat di LinkedIn. Terus tiba-tiba oke, keluar selesai gitu. Nah itu pertimbangannya apa dan apa yang membuat kamu akhirnya berani dan nyaman dan mungkin bisa dicontoh sama teman-teman yang lain. Oke, ini kisahnya cukup klasik sih ya. Sebenarnya ada beragam titik, tapi kalau misalnya aku bisa sederhanakan, pertama ada alasan pribadi, jadi I was raised by my grandparents dan sangat dekat gitu kan. Nah sebelum COVID itu tuh aku kerja mulu kan. Terus udah gitu, pokoknya aku jarang main ke rumah lah gitu. Terus kalau ini agak personal ya, ceritanya agak personal sedikit. Terus nenekku sempat kayak video call gitu. Terus kapan dong kamu main ke rumah? Kok udah lama banget? Iya nih aku lagi sibuk apa segala macam gitu. Padahal beliau ya grandparents aku tuh deket banget lah sama aku. Aku deket banget sama mereka karena kan aku gedenya sama mereka gitu. Tapi karena sibuk bekerja dan segala macam, akhirnya nggak ketemu gitu. Apalagi pas lagi COVID kan, e-commerce lumayan gila ya gitu kan, naik banget. Terus abis itu kebetulan dua-duanya udah nggak ada karena COVID gitu. Dan mereka pulangnya itu on the same day. Gitu, on the same day. Dan pada saat itu setelah diisolasi selama sebulan di separate hospital karena punya komplikasi yang berbeda gitu kan, jadi harus dirawat di 2 rumah sakit yang berbeda. Kemudian dengar berita bahwa nenek udah nggak ada. 30 menit kemudian kakek nggak ada. Itu jadi kayak Romeo and Juliet bener-bener. Dan itu tuh kayak surreal banget hari itu gitu. Lalu setelah kejadian itu, aku tuh jadi berpikir ulang kayak sebenarnya apa sih makna bekerja gitu. Kalau misalnya saya aja selama ini tuh untuk orang yang paling saya sayang, kok saya nggak ada buat mereka dengan alasan bekerja gitu. Setelah nggak ada dua-duanya gitu kan, terus kamu ngapain kerja? Kayak kamu lagi ngapain sebenarnya gitu. Ada perasaan kayak wah turbulensi lah internal gitu kan. Jadi mulai mempertanyakan, apalagi pada saat COVID itu kan memang uncertainty semua ya isinya ya. Walaupun traction untuk dari sisi retail tuh gede banget, tractionnya tinggi, kerjaan banyak apa segala macam. Tapi emang itu buat siapa sih gitu kan? Itu kan buat investor, bukan untuk saya gitu kan. Bukan untuk kita semua. Ya udah, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, lebih kayak apa makna pekerjaan buat saya gitu. Kalau misalnya sampai saat terakhir aja saya nggak bisa meluk gitu kan. Dan pada saat itu kan yang masih itu loh yang di wrap gitu ya kan. Iya itu. Terus plastik itu ya. Terus nguburinnya juga pada proses penguburan tuh aku sampai pakai HP aku giniin karena nggak boleh deket-deket kan, mesti dari jauh gitu. Jadi bahkan melihat prosesi penguburan aja harus dari jauh dan harus pakai zoom gitu, kayak diginiin gitu. Itu kan kayak confusing banget ya, pengalaman itu tuh confusing banget. Jadi pada saat aku inget tuh kayaknya kita selesai urusan itu semua, nyampe rumah tuh udah tengah malam, terus kayak what just happened gitu. Nah hari-hari yang mengikutinya tuh adalah hari-hari turbulensi internal, di mana kayak apa artinya ini semua, begitu-gitulah. Nah sebelum itu pun sebenarnya sudah mulai ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa ya gue kerjanya begini amat gitu. Udah mulai ada banyak pertanyaan kayak gitu. Ya udah, dan akhirnya begitu itu kejadian jadi tersolidifikasi lah, kayak tampaknya memang I need to design my life accordingly gitu. Nggak bisa cuma ada traction di sini, ada traction di sini, and then kayak itu kan terombang-ambing sebenarnya kan. I know what I want, tapi I don't want to do anything about it, sampai dihajar baru kayak wow gitu. Jadi ada dari situnya juga sih sebenarnya. Nah tapi tadi pertanyaannya menarik banget, kayak kan udah detach dari corporate life, tapi kenapa masih coaching? Nah itu pertanyaannya menarik. Jadi karena I feel ini also alasan kenapa aku menulis buku ini. Jadi pada saat aku pertama kali memulai karir, itu kan ingat gak sih kita tuh kayak diceburin aja kan, kita gak punya panduan sama sekali. Terus mentoring tuh juga tidak se-accessible itu, ya kan. Atasan tuh dulu pelit, setidaknya atasan-atasan aku ya. Gatekeeping lah, dia gak mau disusul. Gatekeeping, bener, gatekeeping. Mereka tuh kayak
ya lo cari sendiri lah gitu kan. Padahal kan kita satu tim, tapi adanya gatekeeping itu, terus tidak adanya mentorship, kita bener-bener kejeduk sendiri apa sendiri gitu kan. Sampai akhirnya aku ketemu sama seorang mentor, ya kan, seorang mentor. Sebenarnya dia atasanku sendiri sih, jadi kayaknya itu tahun ke-6 ya kalau nggak salah. Tahun ke-6 aku kerja, aku baru ketemu sama seseorang yang bisa aku anggap mentor. Dia adalah atasanku sendiri, dan dia itu beda banget cara leadershipnya dibanding bos-bos aku yang sebelumnya. Bos-bos aku sebelumnya itu selalu pakai fear, gitu kan. Untuk ngetrain harus pakai fear, untuk ngontrol harus pakai fear, gitu. Nah sementara orang ini tuh kayak dia open banget, dan dia tuh ngasih ruang untuk eksperimen, gitu. Dan dia cuma ngasih frameworknya aja, gini Jang, frameworknya gini-gini, kalau problemnya gini, caranya gini, gitu kan. Oke. Dan dia tuh dulunya McKinsey, tapi dia nggak pakai fear sama sekali, bener-bener cuma cerita, gitu. Terus setelahnya dia cuma bilang, I trust you, you can do it, gitu. Udah, dia lepas. Terus habis itu aku cuma check-in aja sama dia, kalau misalnya ada progres apa aku check-in, terus aku bilang, iya progresnya gini-gini nih. Oke, good job, lanjutin. Gitu. Jadi dia benar-benar sangat memberikan freedom, dan itu kan ternyata salah satu value-nya aku kan. Aku tuh harus dikasih freedom, harus dikasih ruang untuk bereksperimen. Kalau misalnya di micro manage gitu kan, dikasih fear gitu kan, dikontrol, nggak bisa gitu, nggak bisa berkembang. Dan pada saat itu pas ketemu orang dengan interaksi yang kayak gitu, itu langsung kayak nge-unlock sesuatu gitu. Dan tahun-tahun yang mengikutinya, I think kayak the 3 years after my first crossing path sama dia, itu aku promosi bisa 2 kali. Cepet banget gitu. Padahal sebelumnya tuh aku yang kayak model-model, ya udahlah gue kerjain aja gitu. Yang penting beres, yang penting gue cukup gitu kan, achieve targetnya apa, udah. Tapi nggak ada keinginan untuk kayak lebih gitu. Begitu ketemu dia itu kayak yang tuing. Pada saat itu aku mikir, gila ya, nih kalau orang ketemu sama yang mentor gitu, yang bisa cocok interaksinya sama dia, bisa sebegitu menjadi katalisnya gitu terhadap akselerasi hidup seseorang gitu, akselerasi karirnya seseorang. Nah, which means a lot gitu kan for people yang bener-bener misalnya dia tadinya ada di kondisi yang susah atau apa, begitu ketemu orang yang tepat dia bisa jadi sukses. Itu kan ya sebenarnya intinya aku juga pengen punya impact kayak gitu regardless apakah aku masih ada di korporasi atau tidak di korporasi. I think belasan tahun kemarin aku di korporasi sampai ada di level senior leadership, itu udah banyak banget wisdom yang ada yang bisa aku bagiin, tapi nggak semua orang bisa cocok sama aku, gitu kan. Gaya aku juga sangat-sangat straightforward. Jadi kalau misalnya sama clients, they know I'm very straightforward gitu. Jadi aku bukan yang kalem, bukan yang kayak oke, let's start from here gitu. Enggak, aku yang kayak oke, lu maunya apa? Langsung kayak langsung tata gitu kan. Terus kita brainstorming gitu. Jadi aku ada sedikit pressure untuk mereka juga ikutan mikir gitu. Jadi kalau misalnya kamu datang coaching sama aku, jangan berharap kamu bisa meng-outsource masalah. Dong, tolongin gimana nih, pikirin dong untuk aku gitu. Nah itu biasanya nggak cocok sama aku gitu. Jadi memang orang-orang yang udah tahu apa yang dia mau, tapi dia nggak tahu sela-selanya aja, tinggal di toel dikit atau di facilitate dikit aja dia udah bisa kenceng gitu. Nah orang-orang yang kayak gitulah yang menjadi alasan aku untuk tetap melakukan ini gitu, karena rasanya puas banget. Beberapa kali tuh ada yang kayak Mbak, aku cuma mau cerita, ini yang udah lama-lama gitu ya, coaching udah lama. Mbak, aku sekarang udah director loh. Gitu tuh kayak wow, keren gitu. Itu rasanya tuh bangga minta ampun kan gitu. Atau yang tadinya mungkin dia malu-malu banget, terus tiba-tiba dia dapat kerjaan baru, di kerjaannya baru dia lebih align sama apa yang dia mau, dan that changes a lot of their trajectory gitu kan. So kayak those kind of stories ya yang bikin aku kayak, masa kita punya wisdom yang selama ini susah payah kita kumpulkan, kita udah berhasil in our own way karena bantuan orang lain, masa gue gak mau bantuin orang lain gitu. Berarti kan mentorship nih cukup signifikan di dalam sebuah karir seseorang. Gimana caranya orang yang baru masuk
perusahaan atau mungkin yang bahkan entrepreneur yang hustle sendiri gitu ya, nyari mentor, gimana caranya approach seseorang dan minta mereka untuk jadi mentor, dan gimana ngelihat ini mentor emang cocok buat gue dan cocok sama arah hidup gue, ya bener gitu kan, gak yang ugal-ugalan, dan gimana cara yang baik untuk kayak jadi mentor gue dong gitu, gimana sih cara mintanya? Luf, semua pertanyaannya ada di buku. Luf. Iya. Jadi ada juga sih aku nulis di situ satu chapter isinya gimana cara mencari mentor yang sesuai gitu. Untuk bisa cari mentor yang sesuai, mirip-mirip sama jodoh ya gitu kan. Lu mesti tahu dulu apa yang lu butuh gitu kan. Lu mau belajarnya apa gitu. Karena nggak semua orang itu bisa jadi mentor lo. Kayak misalnya dari aku tadi cerita aku panjang lebar. Nggak semua orang itu meskipun sama hebatnya ya, kalibernya sama, tapi belum tentu interaksi kalian itu sesuai, ya kan? Kayak aku, bos aku yang sebelum dari si mentor ini, itu kalibernya juga nggak main-main gitu, pinter banget gitu kan. Tapi interaksi kita tidak menimbulkan apa-apa gitu. If anything, I felt controlled, I felt scared gitu kan. Lebih yang kayak, salah lagi gitu kan. Lebih yang kayak gitu. Tapi begitu ketemu orang yang tepat, enak ya ternyata gitu, seru ya problem solving kayak gitu. Jadi mirip-mirip juga ya cara kita nyari mentor, ya skill apa yang mau kita cari, terus kita juga orangnya kayak gimana gitu. Ya. Nggak cuman kayak, wah ini pangkatnya tinggi, kayaknya berwibawa, kayaknya harus gue dengerin, nggak cocok. Karena nggak cocok juga sama kita. Bener. Oke. Nggak. Oke. Tadi. Oke. Sekarang gue mau kayak Tukul biar enak gitu, kembali ke laptop. Ya boleh. Oke. Tadi cukup P-mod flow. Coba kita kembali ke jalur yang benar. Nggak salah juga sih tadi. Gitu. Oke. Tadi ngomongin kayak lo mesti tahu dulu ini yang mau dapetin mentor gimana atau asking for mentorship. Nah, gimana cara seseorang mengetahui pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan value dirinya, dan kalau sudah terlanjur berada di pekerjaan yang tidak terlalu ia sukai, apa cara realistis untuk tetap menemukan meaning di dalam pekerjaan itu? Ini sangat align dengan value-nya Mbak Ajeng banget nih, self-direction, achievement, and stimulation nih. Jadi kita semua lah ya, kita semua sebenarnya kita bertanya tapi saling menjawab ini kan. Iya, tapi ini untuk pemirsa di rumah ya, pemirsa di rumah. Jadi gimana caranya menemukan meaning kalau misalnya kita ngerasa udah salah, saat di karir yang salah gitu ya? Iya. Sebenarnya sih tergantung cara kita memaknai pekerjaan ya kan, baliknya kan situ ya, gimana kita ngasih makna. Kalau misalnya ada di tempat yang mana kita gelisah terus menerus gitu kan, ngerasa nggak selaras terus menerus, ya kan akhirnya nggak enak ya, hidupnya nggak fulfilled gitu kan. Itu aja udah tanda besar kalau kita berada di tempat yang kurang tepat sama kita gitu. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan, apakah itu pekerjaan atau yang lainnya, kalau itu tidak memberikan makna buat kita, dan sebenarnya itu tidak baik ya. Aku lumayan orang yang ngedengerin diri lagi, maksudnya kayak terlepas dari kesuksesan yang digambarkan oleh orang gitu kan, oleh society, karena aku self direction ya, sama seperti kalian berdua. Jadi kayak pasti ngeliatnya ke dalam dulu gitu kan, nggak kayak gitu deh, kayaknya sukses buat gue nggak kayak gitu. Jadi dan apakah kita harus keluar dari pekerjaan yang salah untuk pekerjaan yang lebih benar gitu. Nah, tapi salah sama benar itu kita juga harus tahu apakah itu beneran definisinya kita atau definisinya orang gitu. Jangan orang tua kita bilang kan, lu jangan di situ lah, nggak ada duitnya, gini lu mendingan pindah ke sini gitu kan. Tapi sebenarnya kita juga enggak gitu kan. Jadi salah benar juga mesti kita cari tahu itu salah benernya kata siapa. Terus apakah emang saya mau keluar dari kerjaan ini gitu. Karena ada orang yang dia cuma pengen kerjaan baru tapi nggak pengen usahanya, ya kan? Mau sampai kapanpun ya lu muter aja di situ gitu. Aduh, pekerjaan saya tidak bermakna, saya ingin pindah. Mau kerja nggak lu? Enggak, gitu kan kayak ya sudah gitu kan. Tapi nggak salah juga kalau emang dia value terbesarnya ternyata adalah comfort zone. Ya lu jangan mimpi mau jadi sesuatu yang harus out of your comfort zone gitu kan. Jadi ya nerima apa sih makna pekerjaan untuk saya, apa yang benar apa yang salah, terus apakah saya punya drive yang enough untuk pergi ke situ
Nggak ada ngomong lagi. Ngangguk-ngangguk aja nih. Oke. Sama semua jangan-jangan. gue ngecek dulu. Nggak, soalnya kayak mungkin aku lebih pengen ini kali ya ngegambarin jawabannya Mbak Ajeng ini kayak kalau aku ngangguk aku tuh kayak aku sambil mikirin oh iya pantas sih dia self direction achievement dan stimulation sih gitu. Tapi mungkin buat teman-teman yang belum tahu si Ranum Kompas ini gitu kayak self direction itu kan simpelnya adalah orang yang lebih suka atau lebih prefer untuk mengatur hidupnya sendiri. Gitu. That's why mungkin Mbak Ajeng akhirnya lebih memilih untuk sekarang berbisnis sendiri gitu kan daripada mungkin tadi ada di kantoran tapi uangnya untuk investor, mendingan buat diri gue sendiri gitu kan. Itu misalnya salah satunya. And then the second one ngomongin soal achievement tuh artinya ada pencapaian tertentu gitu. Dan dari tadi tuh Mbak Ajeng ngomongin soal makna gitu kan, makna dari sebuah karir gitu, bahwa gila ya giliran ada orang yang nyolek gue langsung pesat nih gitu kan, what if I become that catalyst gitu. Dan ketika Mbak Ajeng ngelakuin itu ada kepuasan tersendiri, which is it's related to stimulation gitu. Stimulation itu kan kayak hal kebaruan gitu kan, dengan menjadi career coach mungkin ketemu dengan orang-orang yang berbeda, problem yang berbeda, jadi kayak bisa problem solving yang berbeda, jadi psikologinya keluar. Iya, jadi kayak dapetin tuh sense of dapetin sesuatu yang baru. Dan in the end kalau ada yang bilang kayak Mbak Ajeng gue jadi director nih gitu, and then that sense of achievement gitu, itu yang akhirnya muncul gitu. Dan aku bisa melihat bahwa what you're doing now itu kayak it makes you really happy gitu kan. Maksudnya aku bisa merasakan perasaan itu dan kayak berasa tadi selaras banget jadinya sama nilai-nilai Mbak Ajeng gitu. Dan mungkin kenapa aku bilang ini, aku pengen supaya teman-teman di luar sana juga tahu gitu bahwa kalau misalnya nanya nih gimana sih cara gue cari karir yang selaras gitu. Pertama adalah singkirkan dulu kali ya omongan orang ya, kayak tadi Mbak Ajeng bilang gitu kan, jangan-jangan apa yang kita pengen bukan really yang kita pengen. Ini karir konteksnya nggak harus di dunia korporat aja ya, tapi karir yang kamu jalanin sendiri juga pun. Okay. Even mau pivot atau enggak, kayak Mbak Ajeng kan juga pivot kan jatuhnya kan. Tadi before you were a marketer, right? Dari marketer terus kemudian sekarang jadi career coach gitu. Jadi kayak buat teman-teman yang masih di korporat mau pivot karir atau apapun, kayak kalau kamu pengen tahu sebenarnya karir seperti apa sih yang mungkin align sama diriku sendiri, ya tanyain dulu gitu ke diri sendiri, what are your values gitu. Dan kayak contohnya I don't know, mungkin Ranum Kompas, kalau kalian udah tahu kompasnya apa, itu kan lebih enak tuh untuk berstrategi gitu. Kayak ya udah lo kayaknya cocokan berbisnis sendiri, lo bikin KPI lo sendiri, nggak ada yang ngatur-ngatur ya kan, tapi at the same time lo juga jadi kayak lo pengen ngapain sih, ya udah role-nya juga bisa dipilih gitu. But it's not for everyone ya. Nah itu kan enak kalau misalnya kita udah punya self awareness yang cukup clear gitu ya. Tapi kalau yang masih redup-redup, masih remang-remang nih self awareness ini gitu. Terus Mbak Ajeng mungkin bisa ngasih sedikit tanda-tanda, ngasih sedikit kayak kisi-kisi bahwa lo tuh sebenarnya udah di jalur yang oke gitu kan. Itu tanda-tandanya apa sih? Apa yang kalau secara literal ya, kayak apa tanda bahwa seseorang sedang berada di jalur karir yang tepat? Tanda-tandanya apa sih yang di dalam dirinya, apa yang dirasain atau apa yang external situationnya apa? Pada saat kamu ngomong tanda-tanda di kepalaku tanda-tanda. Ini mulai ke Aldi Taher aja. Benar. Pakai kacamata ya. Oke. Tanda-tandanya adalah mungkin kalau aku tuh selalu balik lagi ke framework ini, pasti kamu juga udah tahu ya, apa sih yang kayak peak and valley experience itu loh. Jadi kita menginventorisasikan gitu kan ke berapa tahun ke belakang dari semua hal yang udah kita kerjain, apakah itu pas zaman masih di kampus atau itu proyekan freelance atau apa gitu kan. Hal-hal apa saja yang membuat kita energized pada saat kita mengerjakannya, dan hal-hal apa saja yang membuat kita drain gitu. Jadi ngelihatnya ke energy management ya gitu. Karena gini, meskipun kadang-kadang kita excel di sebuah bidang, tapi kalau itu tidak memberikan makna buat kita nggak suka ngerjainnya, meskipun kita excel banget di situ, kayak bosannya minta ampun gitu kan, nggak merasa tertantang. Tapi untuk hal-hal yang memberikan kita energi kan berarti kita punya curiosity di situ gitu. Jadi biasanya aku selalu balikin kayak oke, lo coba bikin inventorisasi, inget-inget deh kayak setahun 2 tahun ke belakang lo ngapain aja yang bikin lo bener-bener kayak ini gue banget nih gitu. Nah kalau misalnya aku tuh dulu pada saat aku juga melakukan exercise itu, aku mikirnya aku tuh suka banget ketemu orang, ngobrol kayak gini gitu kan. Terus yang kita add on satu sama lain, bentar deh, tapi kenapa lu mikir gini ya? Itu kayaknya seru kan. Jadi kita tuh building on ideas orang lain juga gitu kan. Dan kolaborasi kayak gini tuh seru gitu. Kayak genuinely I'm interested to know
lo mikir apa sih, kenapa bisa mikir kayak gitu, itu tuh seru gitu. Dan hal-hal yang kayak gitu adalah hal yang paling memberikan energi. Hal-hal yang paling membosankan buat aku adalah sesuatu yang diulang-ulang gitu, kayak accounting gitu ya. Nah jadi dari situ juga aku udah tahu kan, oh kalau begitu kerjaan apa yang kira-kira bisa ngasih gue mayoritas sesuatu yang memberikan gue energi gitu. Iya, karena kan gak ada kerjaan yang 100% menyenangkan ya. Tapi kalau misalnya mayoritas dari pekerjaan itu adalah hal-hal yang membuat saya berenergi, then it's probably the right one gitu. Jadi not necessarily bidang ini, industri ini. Iya, kita kalau misalnya mau pakai kacamata itu dari sisi ekonomi bisa, ya kan. Tapi lebih daripada itu kalau kita nyarinya makna, ya berarti terlepas dari bidang dan industrinya dan gajinya dan segala macam, terlepas dari hal-hal pragmatis, apakah hal ini memberikan kita energi atau enggak gitu. Yes. Oke. Aku sebenarnya tadi ke-trigger ketika Mbak Ajeng bilang kayak at least the majority apa yang gue lakukan tuh memberikan gue energi. Tapi kan namanya pekerjaan pasti selalu ada struggle-nya, selalu ada gak enaknya. Aku pengen Mbak Ajeng sharing kali ya. Ini kan kayaknya kesannya karir sekarang ini udah align banget with who you are gitu kan. Tapi pasti ada dong struggle-nya, ada challenge-nya gitu kan. Dan ada sesuatu yang misalnya kayak Mbak Ajeng gak sukain and you have to do it gitu. Aku rasa untuk ngebalance cerita ini bahwa you know in every career dimanapun kita pergi pasti akan selalu ada quotes-unquotes enak gak enaknya, sesuatu yang bikin kita energized tapi ada sesuatu yang memang wajib dilakukan gitu. Kalau diceritain Mbak Ajeng tuh kayak apa sih yang sebenarnya Mbak Ajeng kayak gue gak mau sih sebenarnya ngelakuin ini but I have to do it gitu kan. Dan struggle, challenge atau problem-problem yang kayak aduh sebenarnya I didn't pick this but I have to do it, tapi nggak apa-apa lah gue pilih karena ini yang paling minim atau yang paling gue bisa bear with it gitu. Hal apa yang paling aku nggak suka gitu ya? Lapor pajak. Mari kita jabat tangan ya. Bagian itu, aduh lapor pajak. Ya sih, pokoknya yang lebih terkait sama yang kayak gitu kali ya, accounting itu aku kayak aduh lelah hatiku gitu kan. Tapi outsource aja sih. Ada, cuma kan tetap aja kita harus ngerti dong gitu kan, tetap aja harus dibaca kan, cuma kayak gue soalnya yang ngurusin dia, gue sama soalnya gue juga bilang sama dia, aduh sayang aku tidak berenergi melakukan ini, yaudah di outsource sih, gue outsource gitu kan, tapi bener kayak aduh nge-review lagi gitu. Iya kan tetap harus di-review dan kita juga mesti nge-edukasi diri kan, kalau nggak kan tadi kita nggak tahu bener apa enggak gitu kan, mesti di-review ulang, terus kayak mataku blurry, aku malas sekali melihat ini gitu. Tapi itu jualannya di situ kan. Oh, benar. Itu sih bagian itu yang aku paling sama ada satu lagi. Jadi kalau aku nggak tahu dengan kalian ya, tapi aku sebenarnya adalah orang yang lebih terenergized kalau ngebahas strategi sebenarnya gitu. INTJ kayaknya nih. Apa? INTJ. Iya banget INTJ. Kok langsung tahu? Soalnya. Oh iya lebih suka ngebahas strategi. Jadi sebenarnya aku even to drag myself in front of the camera itu aku boleh nggak sih gue nggak usah gitu. Aku tuh lebih suka pasangan aku aja betul sampai aku boleh foto kamu nggak mau. Aku tuh kayak aslinya tuh nggak mau kayak nggak usah gitu. Tapi I do it as well, I create content ya karena emang kerjaan aja kan gitu. Jadi sebenarnya aku tuh lebih suka ngomongin ideation gitu, lebih suka bikin strategi, lebih suka mengatur orang gitu. Lebih suka mengatur orang gitu daripada diatur dan saya harus di depan gitu sebenarnya. Tapi kan kalau misalnya kayak aku kan sekarang sebenarnya jatuhnya mungkin kayak solopreneur ya. Even though aku dibantu sama small team gitu, tapi kan semuanya kalau kalian berdua nih aku agak iri hati. Kalau kan sendiri semuanya. Jadi kayak motivasi dari internal gitu kan. Oke, ngerjain ini saya juga gitu, me, myself, and I gitu kan. Jadi kadang-kadang kayak bisakah orang lain yang melakukan ini untukku gitu. Adalah bagian-bagian itunya. Okay. Makanya dia nge-outsource-nya ke gue, kata gue kayak ya udahlah, lo kasih gue makanan yang enak ya pokoknya. Ya kalau di bisnis kita dia orang depan, gue orang belakang. Iya itu enak banget, pembagian kalian tuh udah paling top, Kalau aku kan bagi kemana ya ini aku lagi gitu kan. Tapi ada ini nggak? Maksudnya ada partner, at least nggak yang stakeholder di bisnis itu, tapi kayak tangan kanan tangan kiri emang nggak punya? Oh ada, aku ada.
untuk ngerjain, tapi maksudnya gini, kalau misalnya kan I'm the face kan, Iya. itu kan nggak bisa di outsource. Benar sih. Sementara aku nggak suka to be the face gitu. Iya. Dulu pun pada saat kerja korporasi gitu ya, aku marketing nih, tapi aku sebisa mungkin kayak boleh nggak yang datang ke media Iya. ini bukan aku gitu, acara sama media gitu. Padahal kan itu perlu ya, apalagi kalau misalnya you're the leader for marketing team gitu kan, seharusnya kan lebih beramah tamah juga, lebih apa. Aku tuh lebih suka di belakang gitu, lebih suka kayak boleh nggak gue bikin strateginya aja gitu. Tapi kan sekarang bener-bener I'm the face but I'm also the brain gitu. Iya. Ya udah. Iya itu. Jadi agak lelah aja gitu loh. Kadang-kadang aku tidak ingin tersenyum, tapi aku harus tersenyum gitu. Gitu. Mirip gue ngomongnya ya. Kalau di malam-malam gue suka dipijitin mukanya. Yang paling enak dipijitin adalah otot senyum gue. Kayak aduh capek senyum. Otot senyum tolong dipijit, gue lelah senyum, gue gak suka senyum. Kalau ketawa natural gini ya karena in my own jokes itu kali kayak gitu kan. Iya. Capek gitu. Iya, dan itu it takes a lot of energy, right? It takes a lot of energy gitu. Ya udah, itu sih. Makanya ini top banget sih. Maksudnya kalian berdua tuh pemisahannya sangat complementary gitu kan. Itu sih. Jadi aku tuh sering banget capek. Jadi kayak aku udah tidak ingin bekerja gitu. Iya. Kebayang capeknya. Harus di depan kamera juga tapi ngurusin di belakang kamera juga. Langsung tahu ya yang TJ ya? Tahu. Makanya yang gue jual istri gue kan. depan kamera. Kalau ada urusan ada partnership apa segala macam, ke suami saya aja ya. Saya pusing. Kalau ngomongin partnership kan kalkulatif nih, lo ngasih apa, gue ngasih apa. Nah itu gue demen tuh. Iya, itu yang energizing kan? Iya, sama lagi. Iya. Menurut dirimu seberapa penting friendship di tempat kerja? Kalau menurutku yang penting kita punya hubungan baik ya, kita ramah sama orang, kita kolaboratif, terbuka, komunikasinya enak, punya willingness untuk mendengarkan dan memahami. Itu harus ya kan, tapi apakah untuk menjadi teman dekat mungkin nggak perlu juga ya. Kalau aku sih ngelihatnya, karena pada saat kita memposisikan diri untuk memiliki friendship, akhirnya kita nggak objektif gitu. Ada beberapa hal yang akhirnya menjadi bias gitu kan. Itu sih. Selama kita menjadi orang baik yang ramah dan kolaboratif, menurut aku juga udah cukup ya. Gitu. Yang penting nggak bikin orang susah. Bener, yang penting nggak bikin orang susah. Karena if we put ourselves in a situation where we're friends too much with certain people, itu akan ngebawa secara natural akan ngebawa musuhnya dia musuhnya kita. Gitu. Padahal nggak ada urusannya sama kita, ya kan? Tapi kan lu teman gue, gitu. Aduh gimana nih gitu kan. Iya itu bikin ribet sih. Nggak objektif ya. Benar. Oke, aku jadi punya pertanyaan. Ngomongin soal boundaries. Aku rasa tidak semua orang cukup aware bahwa yang namanya dunia pekerjaan, profesionalitas dan dunia personal itu butuh boundaries yang clear. Dan kadang-kadang kita tidak pernah disosialisasikan juga gitu kan, sebenarnya boundaries apa yang nggak boleh dan apa yang boleh gitu. Kalau di korporat besar mungkin udah ada tuh guidance buku peraturan perusahaannya, tapi kalau di kayak small companies gitu kan kita nggak bener-bener tahu gitu. Nah, any advice nggak dari Mbak Ajeng untuk teman-teman yang mungkin bekerja bukan di dunia korporat formal, which is more into like let's say content creator or even kayak mereka punya UMKM dan segala macam. Bagaimana aku quotes and quotes bisa memisahkan atau setting boundaries mana yang bisa jadi hubungan personal dan mana yang bisa jadi hubungan profesional gitu. Karena kalau boleh cerita dikit gitu kan, even aku sama Yaser pun ketika memulai bisnis ini pun kita struggling juga gitu. Kita adalah suami istri gitu kan, tapi at the same time kita harus bisnis bareng. Dan seringkali itu bocor-bocor juga gitu, kayak ketika kita bisnis tapi tiba-tiba gue baper personal karena gue lagi PMS gitu kan. Nah, hal-hal yang kayak gitu kan suka tidak terhindarkan gitu. Dan aku rasa juga bukan cuma kita, tapi teman-teman yang lain pun ada juga nih yang mungkin nggak tahu gitu kapan even bercanda yang kayak nggak usah bawa-bawa personalnya deh gitu, atau nggak usah bawa-bawa relationshipnya dia ke dalam perusahaan gitu kan. Any rule of thumbs nggak sih Mbak, kayak yang penting
gimana kita bisa set boundaries. Karena banyak nih teman-teman yang kayaknya masih sulit untuk membangun boundaries untuk ini ranah personal gue, lu sebagai profesional lu jangan masuk kayak gitu. Oke, ini pertanyaan bagus banget. By the way, aku tahu beberapa orang yang kayak kalian nih, maksudnya kayak bisnis bareng-bareng, suami istri, suksesnya minta ampun, ingredientsnya mirip sama kalian. So I think Amin. oh iya bener. Ini inside joke soalnya episode sebelumnya sama Aldi Tahir kita baca Al-Fatihah di tengah-tengah. 3 kali. Jadi bisa nanti kita baca Al-Fatihah. Oke. Thank you. Oke, jadi untuk ngatur boundaries ini sebenarnya kalau kita nggak tahu mulai dari mana, karena gini, boundaries itu beda, industri juga beda loh. Kayak misalnya kalau kita kerja di PH gitu, di PH itu kan emang kerja sampai malam, sampai pagi gitu kan. Mau gimana gitu, nggak bisa kita boundaries, sini sudah tengah malam kita tidak bekerja lagi gitu kan. Ya nggak mungkin lo kerja di PH gimana sih gitu kan. Jadi setiap industri mungkin punya rule of game-nya beda-beda gitu. Culture-nya juga. Benar. Jadi boundariesnya kita juga mesti accordingly lah ya gitu. Nggak bisa kita punya boundaries, hard boundaries regardless of dimanapun kita gitu kan. Jadi harus ada itu juga take into account. Ngelihat di mana kita bekerja. Terus tapi kalau untuk kita setting boundariesnya, I would like to suggest untuk kita banyak ngobrol sama orang di industri itu sih, gitu. Karena contoh, ya kan, kayak misalnya nih kontrak sama brand gitu kan, kita sebelumnya nggak pernah nih ya kan, dulu gue kerja di kantor gitu, beda barternya atau partnershipnya tuh bentuknya beda. Kalau untuk bentuk yang kayak gini, seperti apa ya aku bisa menegonya sejauh mana ya gitu, yang mesti ngobrol sama orang kan memang gitu. Jadi kalau kita nggak tahu boundariesnya sampai mana, mulainya dari mana bingung, banyak ngobrol sama orang dari industri itu sih. Karena hyper kontekstual menurut aku. Boundaries itu tiap industri, tiap momen, tiap tahun pun kadang-kadang beda, tiap era juga beda-beda boundariesnya. Ya ngobrol sih. Biar tahu konteks culture-nya kayak gimana. Terutama di tempat baru kan. Terus kalau udah tahu konteks, abis itu biar kayak masuk nih ke dalam diri sendiri, apa yang baru dikalibrasi lagi sama kitanya maunya gimana, preferensinya gitu kan. Mungkin bisa jadi di industrinya kita masih diterima nih kerja lembur tapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat tambahan gitu kan. Tapi di kitanya sesuai nggak gitu. Atau I can be flexible tapi nggak sampai 11 itu juga, mungkin ada proses iterasinya lah sampai ini gitu. Jadi tapi kalau misalnya kita baru masuk ke sebuah tempat, kita sama sekali nggak tahu aturannya di situ kayak apa, tanya dulu, ngobrol sama orang-orang, terus kita dapat gambaran, baru di-adjust lagi sama preferensinya kita. Aku sih mikirnya gitu ya. Jadi kayak sense of even kita bertanya, sekali lagi ya bertanya dan curious juga gitu sebelum akhirnya kita mau men-set boundaries itu penting gitu ya. Karena otherwise itu bisa aja crossing emang the rule of game dari si industri itu, padahal sebenarnya kayak nggak relevan, jadinya kita malah kayak ih lu apa sih gitu ya, jadi dianggap nggak asik dan segala macam gitu ya. Oke, understood. Pertanyaan terakhir mungkin agak bermain sedikit ini. Boleh sebutin nggak 3 skill yang wajib dan relevan untuk masa depan yang mesti kita punya sebagai profesional, dan 3 skill yang kayaknya udah nggak relevan? Oke. Kalau 3 skill yang relevan, pertama mungkin EQ, adaptability itu kan, adaptability quotient itu, karena emang sekarang itu agak susah ketebak ya dengan teknologi yang cepat banget berubahnya. Bahkan orang-orang yang membuat teknologi itu aja suka kaget ya kan, kenapa my creation sudah seperti ini gitu kan, dia suka kaget sendiri. Bagaimana dengan kita yang mengkonsumsinya dan tidak ada di bagian itu gitu. Jadi ya memang kita harus siap dengan apa aja yang terjadi gitu, kemampuan untuk resiliensi, kemampuan untuk grit ya. Apapun yang terjadi kita being adaptable, itu yang pertama, itu dulu. Habis itu baru EQ ya kan, nih jagonya nih EQ nih. Karena ya nggak bisa diganti sama mesin ya. Sampai kapanpun mereka bisa mensimulasikan empati tapi nggak benar-benar ngerasain apa-apa. So I think it's gonna be even more important. Kemudian sama critical thinking karena ya
di tengah gempuran banyak hal, kita kadang-kadang ya Lebaran ngerasain gak sih misalnya tante atau mama gitu, ini apa ya, bener gak ya, tapi padahal AI gitu kan. Nah itu kan juga udah semakin blur ya, apa namanya, informasi ini bener apa enggak. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk mengkritisi itu, maka akan terjebak banyak hal yang tidak benar gitu kan. Jadi I think those three, EQ, EQ sama critical thinking. Kalau yang sudah tidak relevan lagi, mungkin keinginan untuk berada di satu bidang aja. Oke. Gitu. Kalau zaman dulu, zaman milenial ya, kayak orang jadi software engineer kayak keren banget ya. Sekarang udah kayak digantiin langsung kan. Justru gitu, orang-orang malah belajar plumbing gitu ya kan. Belajar sesuatu yang nggak bisa digantiin gitu. Jadi kalau kita sekarang kekeh cuma mau master di satu tempat sih akan susah beradaptasi ya jadinya, karena cepat usang. Itu. Terus apa lagi ya? Terus mungkin ya kebalikan dari yang 3 pertama kali ya, menolak untuk terbuka terhadap perubahan gitu kan. Oh zaman saya dulu, itu udah ke laut aja tuh orang-orang kayak gitu kan. Kalau misalnya zaman saya dulu udah beda zamannya masalahnya gitu kan. Dan kalau ada orang, makanya aku juga nggak suka kalau ada orang yang mengkritisi Gen Z ini terlalu kayak gini lah. Mereka lahir di tempat dan waktu yang membuat mereka seperti itu gitu kan. It's not that they want to be nyebelin gitu ya. Nyebelin kan kacamata lo, karena cara lo bekerja beda sama mereka gitu kan. Ya pokoknya hal-hal yang tidak relevan lagi dipakai adalah keinginan untuk hanya master di satu tempat, di satu bidang, dan menolak untuk belajar hal baru sih mungkin ya. Iya. Kayak mempertahankan tradisi-tradisi lama yang sebenarnya gitu ya. Oke. Udah diobrak-abrik tuh bentar lagi kan. Iya, benar. Oke. Kamu ada tambahan? Cukup? So mudah-mudahan nih buat teman-teman yang lagi ingin mengembangkan karirnya, apalagi udah jadi leader, entah itu di korporat atau punya bisnis sendiri gitu. Semoga insightful, dan kalau misalnya mau kita traktir 3 bukunya Mbak Ajeng, judulnya Unlock the Z Power, tulis 3 insight yang kamu dapatkan di podcast ini, di episode ini. Nanti kita pilih 3 yang terbaik suka-suka kita. Yes. So kalau misalnya ada teman-teman lain yang pengen belajar dari Mbak Ajeng langsung, mereka bisa connect sama Mbak Ajeng di mana nih? Oke, bisa ke website di asmarandani.com, asmaran ada N-nya ya. asmarandhany.com. Oke, kalau di Instagramnya? @asmarandani.talks. Ya. Kalau gitu Mbak Ajeng terima kasih banyak sudah mampir. Terima kasih, thank you for having me. Aku dan Anes, kita dari Sapio Pato pamit dulu, sampai jumpa di Sapio Pato berikutnya. Bye. Bye-bye.